A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas. Oke ya, jadi tidak perlu teriak-teriak ya. Coba kasih senyum yang terbaik dulu, senyum. Yes. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Jadi pagi-pagi kita udah sedekah subuh. Gimana cara sedekah subuhnya? Pakai senyum. Ya kan? Masalah sih semuanya ada. Ya, punya masalah enggak semuanya? Tepuk-tepuk aja sebelahnya. Ya, bilang sama sebelah. Masalah kita sama gitu. Coba bilang. Yang beda adalah nominalnya. Ya, jangan ngutang lagi ya gitu. Supaya nggak banyak tekanan. Nggak banyak apa? Nggak banyak tekanan. Kemarin masih ingat nggak? Saya bilang tentang alhamdulillah abang kakak ibu bunda semuanya di seluruh Indonesia juga, seluruh yang nonton pagi hari ini, kita sedang di Masjid Nabawi. Alhamdulillah dengan izin Allah kita ada di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Teman-teman semuanya, abang kakak, kemarin saya kasih poin 1 sebelum berangkat. Siapa kita? Masih ingat? Siapa kita? Hamba Allah. Kenapa harus ditanya siapa kita? Karena banyak orang lupa berpikir dan gak sempat berpikir. Anak hamil nyusuin, sekolah anak, makan suami, bola, muter-muter. Ibu-ibu tuh kalau jalan lurus itu udah sampai ke Bekasi, udah sampai ke Amerika, udah di jalan. Betulin kamar mandi, beresin kamar mandi, ya kan? Ruang tamu berantakan. Beresin ruang tamu, dapur berantakan. Nggak ada beres-beresnya. Begitu suami pulang kerja, ngambil baju, narik dari bawah. Cereng, berantakan. Kenal nggak sama yang kayak gitu tuh? Tahu pelakunya siapa? Ya. Menyimpan handuk sembarangan dan segala macam lah. Itulah konsekuensinya laki-laki kan. Buat teman-teman yang mau merapat, saya di pintu 330 ya, 330. Oke. Baik. Siapa kita? Kita hamba Allah. Berarti abang kakak ya bunda, kita perlu menjeda diri lalu mereview ulang. Oh, saya ini diciptakan Allah untuk beribadah. Benar gak? Kerja boleh gak Ustaz? Boleh, tapi kerja itu niatnya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kenapalah berhentinya di sini rezeki? Ini namanya jazakumullah khair ya Syekh. Allah yubarik fik. Banyak jamaah yang lagi duduk. Kenapa Allah takdirkan roti itu datangnya di sini? Siapa yang ngatur ini? Allah. Baru tadi kita bilang sedekah senyum. Allah balas kontan, cash. Lihat. Ini ayat Allah nggak? Ayat Allah nggak ini? Bagian dari ayat-ayat Allah? Kok antum takut jawabnya? Ini ayat-ayat Allah. Nah, maka ketika kita tahu hidup itu adalah ibadah, Masya Allah. Abang kakak kami baru duduk di sini, ya kan? Allah antarkan roti. Kontan. Coba lihat. Afala yatadabbarun. Mari ada ibu-ibu datang, nangis-nangis ketemu sama saya. Ustadz, nikmat mana lagi yang aku dustakan Ustadz? Nikmat Tuhan manakah lagi yang aku dustakan? Masya Allah. Kontan ya, ini direkam nanti ya di Jaimani ya. Lihat nih ayat-ayat Allah. Ini wasilah bawa artis soleh, bawa orang-orang baik semuanya. Jadi kita baru mulai sedekah senyuman, langsung dibayar Allah sedekah roti. Allahu Akbar. Bukan settingan ya? Bukan settingan. Cemana nyetingnya? Allah yang setting. Allah yang setting. Kan itu saya tidak request sama beliau. Coba lihat. Orangnya mana lagi? Udah pergi dah orangnya ke surga. Bagi lagi. Coba, banyak orang di tempat ini. Kita yang dikasih roti, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang percaya dengan janji Allah yang mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebelum habis rotinya tolong difoto dulu Ustaz Mutawif. Tolong pegang gini rotinya. Lalu difoto. Lihat, rezeki diantar pagi-pagi. Karena nanti udah dihabis enggak bisa difoto lagi udah. Rezeki diantar. Maksudnya rezeki apa diantar? Kita duduk diam di tempat, Allah antarkan roti untuk kita. Iya kan? Boleh enggak saya foto juga sama rotinya? Biasanya namanya jamaah tuh kalau udah enak suka lupa. Kalau lagi susah cari ustad. Nah. Gurau aja Pak. Abang kakak nih, rotinya diantar.
minumnya diantar. Kami baru duduk di sini, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Hah? Iya, Allah yang antarkan. Tapi saya izin belum bisa makan ya bang ya, saya letak dulu sini bang. Oh, lagi. Dah. Siapa kita? Hamba Allah. Siapa yang ngasih rezeki kita? Allah. Siapa yang ngatur rezekinya? Siapa yang setting? Allah. Siapa yang ngatur? Allah. Siapa yang kondisikan? Allah. Yang mengkondisikan Allah. Nah, kadang-kadang waktu kita di dunia, waktu kita di Indonesia, waktu kita di kampung halaman, kita suka lupa dan bahkan sering keceplosan. Aman Ustadz, nanti biar kita kondisikan. Kondisikan dari Hong Kong. Mana kita bisa mengkondisikan hidup ini? Siapa yang bisa mengkondisikan? Allah yang bisa kondisikan. Tengok nih, antum dilihatkan Allah, dipertontonkan oleh Allah, slide hidup, ayatnya langsung hidup. Yang lain kajian cuma diam ya. Ini kajian mustahil diet. Jadi perutnya kenyang, otaknya juga kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Keren sekali nih jejak iman ini. Duduk langsung ngunyah ya. Kajian-kajian. Jadi ini namanya mustahil diet ya. Mustahil diet. Cita-cita kurus, coba diulang. Hobi ngemil. Bahasa Arabnya mustahil. Duduk di tempat rezeki datang. Itu cara Allah mau ngasih tahu sama kita di Masjid Nabawi ini. TMBA, coba diulang. Tangannya coba lihat saya, lihat tangan saya. Gini, jari kelingking. TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Apa? Mudah nggak Allah datangkan roti? Bisa nggak Allah datangkan nanti emas, batangan gitu? Bisa? Sangat bisa. Terlalu tuh toko emas depan tuh, tinggal rayu suami aja. Terlalu mudah bagi Allah. Nah abang kakak, kita ini hamba Allah, coba bilang. Hamba Allah. Kita ini umatnya Rasulullah. Kita umat Rasulullah. Tinggal ngikut. Ngikut apa abang kakak? Ngikut aturan. Ngikut apa? Ngikut aturan. Pelajaran pertama pagi hari ini. Masya Allah. Pelajaran pagi hari ini adalah, saya cuma mau nyampaikan satu hal sebenarnya, satu poin penting. Saya pengen ngasih tahu sama abang kakak. Setelah kemarin kita bilang kita hamba Allah, kita umatnya Rasulullah, dan mau dibawa kemana hubungan kita? Udah jelas? Bawa kemana? Surga. Bawa ke surga. Abang kakak ya bunda yang baik yang dirahmati Allah, untuk menuju ke surganya Allah itu pasti ada ujian, pasti ada tantangan. Maka pagi hari ini kan siapa kita? Hamba Allah. Siapa kita? Umatnya Rasulullah. Udah ya, jelas ya. Mau kemana kita? Ke surga. Maka pagi hari ini di pelataran di pintu 330 ini saya mau ngasih tahu sama antum satu kata kunci supaya bisa ke surga, supaya bisa sampai ke tujuan. Satu kata kunci yang harus diingat. Mudah kok, belajar di Universitas Kehidupan tuh mudah. Pagi hari ini saya pengen nyampaikan satu poin. Nyonteklah. Apa? Pernah ujian? Pernah gurunya suruh open book? Terus kalau kita open book, kira-kira ujiannya jadi lebih mudah nggak menurut antum? Hah? Oh, ketahuan nggak pernah belajar ya. Kalau sudah open book biasanya lebih mudah lah. Kan clue-cluenya udah dikasih. Siapa yang tinggal di Kajarta? Ada yang tinggal di Kajarta? Ada? Nggak hafal jalan, tapi punya kuota, tapi punya Waze, punya Google Map, bisa nggak sampai ke tujuan? Syaratnya 5. Ayo, syaratnya berapa? 5. 1, punya handphone. 2, ada baterai. Ya kan? 3, ada kuota. Udah? Ini ngangguk-ngangguk, paham nggak nih? Ya, 1 apa? Ada handphone. 2, ada baterai. Punya handphone baterainya lowbat, nggak bisa juga. Diganti pakai baterai ABC alkalin, nggak bisa juga. Ya, ini tolong dicatat ya, karena nanti keluar di ujian. Nggak boleh belanja sebelum bisa jawab pertanyaan gitu ya. Mak tegang langsung, hah? Masa umroh travel umroh syaratnya gitu? Ya kan kalau pergi ke sini cuma belanja ya nggak usah jadi orang beriman kan gitu. Nah, minimal dapat ilmu. 1 apa tadi? Punya handphone. 2, punya baterai. 3, ada kuota. Punya baterai, punya handphone, nggak ada kuota nggak bisa juga. Nah, yang 2 terakhir yang paling penting. Apa bang kakak yang kita butuhkan? Yang keempat adalah harus nentukan kamu di mana. Your location. Ada nggak di menu Google Map tuh your location? Lalu yang kelima terakhir, tujuannya mau kemana? Maka Google Map akan mengatakan belok kiri, turn left.
belok kiri. Terus kita bilang, nggak mau. Apa kata Google Map? Kamu double, kata dia apa? Disuruh belok kiri kok nggak belok kiri. Bisa dipahami kira-kira? Apa nomor 1? Handphone. 2, baterai. 3, kuota. 4, your location. Kakak di mana sekarang? Oh, saya depan Taiba Sweets. Oke kak, di bawahnya tuh ada toko emas kak. Wah, langsung sampai dia. Share location. Kita harus menentukan titik kita di mana. Maka sebagai hamba yang beriman, abang kakak tentukan titikmu di mana supaya Allah bisa tolong. Misal kita bilang, ya Allah, saya ini datang ke sini bawa dosa. Ada yang bawa dosa selain saya? Ada yang punya dosa? Bapak-bapak punya dosa sama istri? Punya. Nah, sekarang kita tanya ibu-ibu ya, lihat ekspresi muka mereka. Ibu-ibu punya dosa sama suami? Oh, alhamdulillah. Ini orang sadar nih berarti nih. Biasanya lama loadingnya. Ada dosa sama suami? Suami saya lebih banyak dosanya Ustaz, kata dia. Suami saya lebih banyak. Karena di Masjid Nabawi tidak berani macam-macam. Ya, alhamdulillah, bagus. Sip. Boleh balik dari sini ya. Boleh sarapan. Jadi dosa kita banyak. Lalu kita bilang sama Allah, ya Allah, saya datang ke Masjid Nabawi ya Rabb. Saya datang ke kota Nabimu ya Rabb. Dengan datang membawa dosa, lalu kita memperbanyak sholawat di sini, banyak istighfar di sini. Allah bilang, aku berikan kau 2 hadiah. 1, kau dapat ampunanku. Yang kedua, kau dapat syafaat nabiku. Karena Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW adalah hamba dari Allah Rabbul Alamin. Maka Allah juga yang memerintahkan Rasul, kau kasih syafaat untuk fulan karena dia sudah datang lapor kepadaku. Bisa dipahami tak kira-kira nih? Analogi ini mudah diterima tak? Nabi Muhammad hambanya siapa? Hambanya Allah juga. Berarti Rasulullah dengan kita menyembah Tuhan yang sama. Coba bilang. Coba tepuk sebelahnya bilang gini, saudaraku, alhamdulillah kita nggak salah pilih Tuhan gitu. Dan nggak salah pilih Nabi gitu. Benar loh. Ada orang pilih Tuhan, salah Tuhannya. Kita memilih Tuhan yang tepat. Kita memilih Tuhan yang benar. Percaya tak sama Allah? Salah pilih tak kita? Sekali lagi bilang, alhamdulillah kita tak salah pilih Tuhan. Kemarin Ilham doa dia di depan di Raudhah. Ya Allah, pengen ketemu Salman, pengen ketemu sama Ayaman, pengen ketemu Ayaman. Di depan pintu situ bertemunya. Masya Allah, tabarakallah. Hitungan detik harusnya kita tadi jalan lurus, tapi Allah takdirkan saya ketemu dulu sama Ustaz Asad Latif. Ngomong 5 menit lah. Kalau mungkin saya langsung jalan tadi tak ketemu sama ente. Allah kabulkan doa kita. Maka abang kakak, Allah tuh mengabulkan semua doa. Coba bilang. Allah mengabulkan semua doa. Tapi diganti sama Allah. Apa yang diganti? Diganti bentuknya. Diganti apa? Bentuk. Diganti tempatnya. Diganti apa? Diganti waktunya. Jadi Pak Sekretaris tolong dicatat. BTW. Bentuk, tempat, waktu. Dulu waktu nikah istrinya segini. Sesudah nikah segini. Dulu pengurus, sekarang pembesar istrinya. Berarti jangan bilang gendut ya. Saya pesan sama ibu-ibu, jangan pernah bilang gendut. Bilang boba, body bahagia. Sip? Apa? Body bahagia. Iya, jangan bilang gendut. Aku gendut sekarang. Itu doa. Bilang aku bahagia. Coba bilang. Gini, siklusnya gini. Ikut saya. Siklusnya sedih. Dia sedih. Oke. Dia sedih. lalu dia ngemil. Setelah ngemil dia gendut. Setelah gendut dia sedih. Setelah sedih dia ngemil lagi. Habis ngemil dia gendut lagi. Terus aja berputar gitu. Coba tepuk sebelahnya bilang astagfirullahaladzim. Kamu kenal gak orangnya gitu? Kenal gak orangnya? Diganti bentuk. Coba diulang. Diganti tempat. Diganti waktu. Siapa yang percaya kalau Allah itu memilihkan bentuk tempat terbaik untuk kita? Walaupun, coba diulang. Kadang-kadang kita suka sok tahu. Betul enggak? Ya Allah, kenapa dia yang jadi jodohku ya Allah? Doanya gini, ya Allah, kalau memang dia
jodoh orang, aku kan juga orang ya Allah. Gimana doanya? Ya Allah, kalau dia jodoh orang, aku kan juga orang ya Allah. Itu doa sok tahu. Doa orang beriman gimana? Ya Allah, kasih saya jodoh, kasih anak saya jodoh, kasih pasangan saya jodoh. Enggak usah ya, salah ya. Kasih orang-orang yang anak-anak keturunan saya ini jodoh ya Allah, yang ganteng, coba bilang, yang soleh, yang cantik, yang soleha. Yang ketiga yang paling penting, yang mau. Harus realistis antum. Jangan sampai nikah beda keyakinan. Kita yakin, pasangan kita tak yakin. Nah ini yang saya bilang tadi. Nomor 1 pagi hari pelajaran adalah nyontek lah. Coba bilang, open book lah. Lihat. Dengan membuka ini, abang kakak ayah bunda semuanya, dengan open book ini kita jadi tahu petanya, tahu kita di mana posisi dan mau kemana kita. Pelajaran dalam kehidupan ini mengajarkan kita, memerintahkan kita. Apa kata baginda Rasulullah? Ini Ustaz, saya mengemasnya dengan kemasan yang sederhana ya. Ini materi sangat serius, tapi saya nengok muka tuh udah banyak masalah gitu loh. Jadi saya tidak sampai hati mau nambah masalah baru gitu ya. Abang kakak Rasulullah bilang begini, baginda Rasulullah, ini kita di masjidnya beliau. Rasulullah bilang begini, aku tinggalkan kalian semuanya 2 perkara. Wa in tamassaktum bihima. Kata-katanya tamassaktum kan? Kalau kalian berpegang teguh pada 2 ini, Quran dan Sunnah itu, lan tadillu abadan. Coba diulang kalimatnya. Lan tadillu abadan. Stand up comedy udah cukup ya? Boleh bahas yang agak serius enggak? Udah cukup ngunyah-ngunyahnya ya? Soalnya tadi sambil ngunyah, saya takut enggak masuk, jangan masuk cuma roti aja. Dengarkan kalimatnya, lan tadillu abadan. Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu menunjukkan kita siratal mustaqim. We are on the right track. Lan, Ustadz bahasa Arabnya lan. Apa Ustadz kenang? Apa artinya lan? Bedanya antara la dengan lan apa? Ada yang pernah belajar bahasa Arab sini? Minimal Arab maklum lah. Hah? La itu tidak. Ini ada ahli tafsir nih. Insya Allah jadi ulama tafsir dunia insya Allah ya. Ustadz, la dengan lan apa bedanya Ustadz? Never, mustahil. Walan tardo, angkal Yahudu walan Nasoro. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho hatta tattabi'a millatahum. Gak akan pernah. Maka ketika ada kalimat lan tadillu abadan, kau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Coba diulang. Kita akan berjalan di jalan yang benar. Kita akan berjalan di jalan yang baik. Apa yang kedua? Kita akan berjalan di jalan yang baik. Kita akan berjalan di jalan yang bagus. Jalan di Apa? Benar, baik, bagus. Hak, khair, jamal. Ada jalan jelek, banyak lobang-lobang. Harusnya bisa ngebut, jadi tidak bisa ngebut karena jalannya jelek. Ada jalan buruk, jalan yang jahat. Ada, dapat duit dengan cara ngerampok, dapat duit dengan cara sogok, dapat duit dengan cara menipu. Itu jalan yang buruk, sa'asabila. Mohon maaf, melampiaskan hawa nafsu kepada pelacur. Jalan yang buruk, sa'asabila, fahisyatan, betul tak? Tapi ada jalan yang benar. Kepada siapa melampiaskan nafsu itu? Kepada istri yang sah, kepada pasangan halal, kepada orang-orang yang memang Allah takdirkan menjadi jodoh kita. Dilafazkan dengan akdun nikah. Saya terima nikahnya si fulan bin fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Clear kira-kira? Jalan apa yang kita pilih? Jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang bagus. Supaya tidak sesat, bagaimana tadi rumusnya? Kata kuncinya pagi hari ini, nyonteklah. Apa? Berarti suruh ngapain kita? Suruh open book. Apa yang Allah mau? Apa yang Rasulullah mau? Kita ngikut. Tadi saya bilang, turn left, belok kiri, kata Google Maps-nya. Terus kita bilang apa? Nggak mau. Apa kata Google Map? Kamu double, kata dia. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Coba bilang. Kira-kira sampai nggak ke destinasi atau ke tujuan kalau kita lain yang disuruh, lain yang kita kerjakan? Mau kemana tadi kita? Mau ke surga. Allah bilang apa? Allah bilang ini. Allah bilang ini. Kita nggak jalan. Kita nggak lewat. Lain yang disuruh. Sampai nggak kita ke tujuan? Dah.
Masih ada waktu? Masih? Siapa yang di handphone-nya ada Quran? Ada? Kita nyontek pelajaran pertama ya. Kurikulum pertama. Ustadz, tolong nanti dicatat baik-baik Ustadz. Buka Quran, surat keempat, ayat 79. Bang Roni dan tim Jejak Imani, tolong di-sharekan ke jamaah Quran Chat. Nah, siapa cepat dia dapat pahalanya. Abang kakak, kita punya aplikasi berbasis WhatsApp, namanya Quran Chat. Abang kakak nanti save aplikasi itu, save aja nomornya jadi Quran Chat. Jadi nanti kalau saya sebut nomor Quran, abang kakak tinggal pencet 4.279, dia langsung keluar ayatnya sama artinya. Jadi tidak perlu scroll itu kuno. Ini aplikasi modern ya. Di grup udah, di share aja. Sudah di grup. Abang kakak lihat di grup ada namanya Quran Chat, di save, lalu ditulis di situ. Kan kita tulis tuh nanti 4.279. Oh iya, saya yang salah. Yang udah juga. Apa? Enggak, yang saya kirim yang salah. Yang ini. Udah bisa? Dapat? Dapat 479. Coba buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Coba diulang. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Ini kurikulum kehidupan pertama. Kurikulum kehidupan nomor 1 adalah 479. Silakan dibuka, dapat? Ayo ikut saya. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang menimpamu, apa saja kebaikan yang terjadi padamu, badan sehat, karir bagus, bisnis lagi lancar, istri cantik solehah, suami ganteng, bisnis lagi bagus-bagusnya, bikin travel Jejak Imani, bisa bawa Ustadz Lukman Ayahman misalnya gitu. Misal gitu. Mana? Iya. Allah pertemukan di tempat yang baik. Semua kebaikan datang dari siapa? Bilang sama sebelahnya, Bang, saudaraku, segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Begitu kira-kira conteannya. Apa Allah bilang contean pertama yang baik-baik dari siapa? Dari Allah. Oke, sudah sip? Masih ada waktu? Kita lanjut ya. Lanjutkan kalimatnya. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada keburukan, kesusahan, musibah, kemudorotan, ujian kehidupan, apapun bentuknya, itu karena baca sendiri. Karena siapa? Karena siapa? Bu, kalau rumah tangga berantakan salah siapa, Bu? Iya. Yes. Salah kami. Iya ke? Tuh tengok. Jangankan kalah, coba bilang. Seri aja nggak mau. Bukan saya, kita. Bukan saya, kata dia. Kita. Coba Bang Rizal tanya, lop gitu. Lop. Nah. Salah siapa lo? Salah siapa, lop? Nah, dia nggak ngomong. Dia mau bilang saya itu, ya Allah, susah sekali. Ayo, yang baik-baik dari siapa? Dari Allah. Kalau salah, Dari diri sendiri. masih bilang kita, Ustaz. Suami saya itu, Ustaz. Ayo, ini contean pertama. Ini namanya kalau kata anak TikTok tertampar kenyataan. Iya. Apa namanya? Ya ikut saya, makan bakso di rumah Bu Wiwit. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Nah. Yang baik-baik dari siapa? Dari Allah. Yang buruk-buruk dari siapa? Diri sendiri. Nah. Kata siapa? Allah. Kata siapa? Allah. Kata siapa? Allah. Di mana? Quran. Surat berapa? 479. Nenek baru cerdas, udah bayar puluhan juta, masa masih Pluto? Tahu Pluto? Polos, lugu dan
tolong. Saya mau nyebut tolol itu nggak boleh gitu ya. Nggak boleh sebut tolol itu nggak boleh. Jadi Pluto, apa Pluto? Polos, lugu dan tolong. nah gitu. Ayo, yang baik-baik Yang baik-baik datangnya dari Allah. datangnya dari Allah. Yang buruk-buruk datang dari diri sendiri. Jadi kalau terjadi kebaikan langsung ingat Allah. kita kena traktir tadi, dapat roti, dapat air minum teh. Dari siapa itu? Dari Allah. Badan kita sehat dari siapa? Dari Allah. Bisa bangun subuh dari siapa? Sampai saking Allah mau ngasih beliau rezeki bangun subuh, bangunnya setiap 1 jam. Jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun. Siapa tadi ya? Itu Allah sayang dak? Allah sayang sama bunda, Allah sayang sama ayah, Allah sayang sama abang kakak semuanya. Di Masjid Nabawi tidak diizinkan sama Allah kesiangan. Maka besok doanya, ya Allah jangan bangunkan tiap jam ya Allah. Bangunkan di waktu yang tepat. Bangunkan di waktu yang tepat. Iya dong. Tadi kan saya baru subuh, Ustadz, aduh saking takut kesiangan Ustadz, dibangunin tiap jam. Nanti besok doanya, ya Allah dibangunin sih dibangunin, tapi jangan gini juga gitu loh. Gak gitu juga kali gitu ya. Yang baik-baik dari siapa? Allah. Yang buruk-buruk dari siapa? Diri sendiri. Kata siapa ini? Allah. Di mana? Quran Surat 479. 479. Ayo, kenyataannya coba diulang. Faktanya. Ternyata tidak seperti itu. Kalau ada kebaikan, coba diulang. Biasanya ada yang suka ngaku-ngaku. Ini karena kerja keras saya, Ustadz. Ini perusahaan saya merintis, Ustadz. Saya merintis dari nol, Ustadz. Yuk, coba tepuk sebelahnya, bilang 1, 2, 3. Iya ke? Iya ke? Iya ke? Emang benar? Emang boye? Emang boye? Ngaku-ngaku gitu. Dari siapa kebaikan itu? Saya yang membesarkan anak saya, Ustadz. Dia jadi hafiz Quran sekarang. Berapa juz? 3 juz, 4 juz. Ini anak saya 31 juz katanya. Kelebihan 1. Kalau ibu-ibu ini ngumpul bikin arisan, anak saya 3 juz jeng, gitu kan? Anak saya 21 juz jeng. Nabi Ibrahim lewat di depannya. Anak saya nabi semua katanya. Apa? Kelar dak? Mau pamerin anak sekolah internasional? Mau pamerin anak hafiz Quran? Anaknya Nabi Ibrahim? Nabi semua. Kelar hidup lu, bro. Coba diulang, kelar hidup lu, bro. Yang baik-baik dari siapa? Yang salah-salah karena siapa? Diri sendiri. Kenyataannya, coba diulang. Begitu dapat kebaikan, banyak yang suka ngaku-ngaku. Kenal nggak sama orangnya? Kenal nggak sama orangnya? Antum jangan pura-pura lugu ya. Kenal nggak sama orangnya? Yang suka ngaku-ngaku itu loh. Ya. Yang suka bilang ini kerja keras saya. Ini karena saya mendidiknya. Ini karena saya, Ustaz. Karena siapa? Ya. Paham? Suami saya bisa begitu tuh karena saya istrinya, Ustaz. Batuk-batuk tinggal di tempat. Suami saya tuh bisa jenderal saya yang mengantarkan, Ustaz. Kalau dia jenderal, saya di atasnya jenderal lagi, Ustaz. Apa, Bu? Jenderal kolonel, disingkat jengkol. Kalau ada business owner, maka istri itu adalah the real business owner. Karena banyak keputusan dipegang istri. Katanya begitu. Itu istri yang di Samudra Atlantik, ya, bukan di sini. Kadang-kadang kenyataannya tidak begitu. Begitu ada kebaikan, dia suka ngaku-ngaku. Betul enggak? Begitu ada keburukan, coba diulang. Begitu ada keburukan, dia mulai cari korban. Ya, ikut saya. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Saya berutang ini, Ustaz, karena dia, Ustaz, datang ke perusahaan saya. Dia jadi pelakor, Ustaz. Iya. Gitu nggak? Udah mirip belum? Cocok ya jadi pemain film ya? Dia ngambil suami saya, Ustaz. Siapa suami yang ngambil suami, Bu? Ubur-ubur, Ustaz. Kok ubur-ubur? Nggak ada otaknya katanya. Baru. Anyar Iki. Jadi siapa yang ngambil suaminya? Ubur-ubur. Kenapa ubur-ubur? Nggak ada otak. Gimana? Kak Moni, Kak Dian, siapa yang ngambil suaminya? Ubur-ubur. Kenapa ubur-ubur? Ada ya? Nggak ada otaknya. Kenapa mau diambil Bang Roninya? Karena udah jadi.
kan, udah mengkilat, udah glowing, makanya ada yang mau ambil. Maka abang kakak ayah bunda yang baik dan rahmati Allah, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Tapi ayo ikut saya, pekerjaan paling enak di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Apa pekerjaan paling enak di dunia ini? Menyalahkan orang lain. Saya nggak nakut-nakutin ya. Biasanya habis belajar kayak gini di Masjid Nabawi, ayatnya langsung hidup. Kalau bahasa anak TikTok, menyala abangku apa? Siap-siap ya. Abi kemana sih? Ditungguin di pintu. Terus abinya bilang, Abi di bawah payung sayang, di bawah payung. Kata istrinya, payung banyak Abi. Sebut dong nomornya, pintu 330. Nanti mulai nih. Nah, habis ini kan sarapan. Habis sarapan, mulai kan lempar jumroh ya. Nah, bi buka bi buka bi. Nah, lempar jumroh ya. Lempar jumroh. Dia waktu panjang sampai zuhur. Nanti Mutawif bilang, Ustaz kenang sama Ustaz. Ibu-ibu acaranya sampai zuhur bebas ya. Ya dia sudah mulai lempar jumroh ya. Bin Daud lempar jumrohnya ya. Ya, siap-siap tuh, hati-hati. Toko mas. Ya. Ada Bin Daud ya. Ngapain ke Bin Daud? Lempar jumroh ya. Masya Allah, kelakuan jamaah nih. Nanti overweight dia pusing sendiri. Coba diulang. Dia nggak overweight bang. Caranya gini. Pergi, cuma sekantong. Set, lempar di kamar. Besok pulang sholat zuhur, sekantong lagi, lempar lagi. Begitu hari packing bapak ibu, baru dia pusing. Kok banyak banget ya? Yang belanja kan bukan ubur-ubur, pintar. Siapa yang belanja? Antum nggak pernah ya dengar kajian-kajian kayak gini ya? Hah? Iya, makanya Bang Roni mau minta ngajukan tuh pakai orang dalam. Saya didoakan di depan multazam, saya nggak bisa nolak. Memang agak lain. Saya udah bilang, Bang jangan bang, banyak ustadz-ustadz yang lebih bagus, banyak ustadz-ustadz yang lebih hebat. Saya bilang, saya ini nggak pandai serius, sukunya bergurau kayak gini. Nah, jamaah jejak iman ini kan middle up, menengah ke atas kan, lantai 5, lantai 10, lantai 12 kan? Dah, clear, jelas ya? Yang baik dari siapa? Yang buruk-buruk? Diri sendiri. Pekerjaan paling enak? Menyalahkan orang lain. Apa pekerjaan paling enak? Kaulah bulan, kaulah bintang. Coba bilang. Gara-gara kaulah, aku berutang. Gara-gara dia Ustaz bisnis kami bangkrut. Semenjak dia datang ke perusahaan kami Ustaz, perusahaan kami jadi berantakan. Tepuk sebelahnya bilang, iya ke? Iya ke? Iya. Siapa yang ngambil suaminya? Ubur-ubur. Kenapa ubur-ubur? Kok antum kalau diajak yang nyeleneh gitu cepat otaknya ya? Ubur-ubur dah. Ya. Open book. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi. Yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang buruk-buruk, yang buruk-buruk. Siapa yang salah? Ayo ikut saya. Rabbana zolamna anfusana. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa ini? Bu, doa siapa bu? Doa siapa ini? Doa siapa? Baru dikasih ayatnya. Udah terbukti. Buka surat 7 ayat 23, ayo. Buka surat 7 ayat 23. Dapat enggak Quran chatnya tadi? 723 7.223. Saya izin minum sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan ya, kamera depan. 723 dapat? Ayo, baca. Apa doanya? Rabbana zolamna. Apa doanya di situ? Baca artinya. Apa? Ustadz Madinah, tolong jawab. Kola, berapa orang? 1. Kalau kola, apa toh? Kola 2. Kolu banyak. Lihat ayat Qur'annya. Kola 1 orang, kola 2 orang, atau kolu 3 orang. Lihat ayatnya, lihat Qur'annya, nyontek. Jangan ngomong ke saya, tidak ada jawabannya. Kola, coba diulang.
Semuanya 1, 2, 3. Kola. Kola. Kita belajar bahasa Arab ya. Kola. Siapa yang berkata? Dua orang. Siapa berdua itu? Siapa bu? Siapa? Tidak kedengaran. Berarti kalau ada masalah dalam rumah tangga, siapa yang salah? Suami Ustadz. Tetap aja. Kok masih kurang lembut kepalanya, saudara-saudara? Hari ini bapak-bapak bahagia. Yes, kena roasting istriku kata dia kan. Hari pertama, besok gantian kalian. Tenang aja. Ya, mudah-mudahan besok semuanya bisa datang ya. Tunggu, hari ini saya merdekakan antum ya. Besok gantian ya, kita roasting dia saudara-saudara. Kola. Kola. Apa kola? Mereka berdua berkata. Apa kata-katanya? Robbana zolamna. Berarti kalau Bang Rizal dengan Kak Monik, muhasabahnya kita. Apa? Kita. Nengok kelakuan anak, baterainya nggak habis-habis. Kita. Lob, ini hasil kerja sama kita. Paham? Paham nggak? Bang Roni, Kak Dian, jadi kerja sama siapa bang? Kita. Keduanya berkata. Tidak ada papa itu sibuk aja kerja di luar, sibuk aja nggak punya waktu. Kata suaminya, kau minta emas terus, aku kasih Avanza mintanya Land Cruiser. Mau tak mau lah aku cari duit kata dia. Das, debat saling nyala. Nggak ada habis-habisnya. Maka hari ini kita belajar nyontek tadi. Keduanya berkata. Ayo saya mau tanya, siapa yang baru tahu kalau doa ini ternyata doa Nabi Adam dan Siti Hawa? Coba ikut saya semuanya gini, angkat tangannya, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Tolong difoto Ustaz, bagus ini. Ayo semuanya 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Kemana aja saya selama ini? Coba diulang. Ya sekali lagi, 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Apa aja isi otak saya ini? Siapa yang jawab tadi? Coba diulang, 1, 2, 3. Kemana aja saya selama ini? Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Apa aja isi otak saya? Sekali lagi, terakhir. Astagfirullahaladzim. Ampuni saya ya Allah. Tolong kasih saya ilmu ya Allah. Tolong isi otak saya ini dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Isi di sini dengan pemahaman Al-Qur'an-Mu ya Allah, agar saya bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan baik dan dengan bagus. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Itu dulu. Coba diulang. Apa? Kalau itu dulu berarti Masih ada lagi. kita masih punya beberapa hari ya. Siapkan sabuk pengaman, siapkan oksigen ya. Ini baru permulaan ya. Jadi mukadimah tuh happy dulu, kasih roti, kasih teh. Itu tadi tuh bapak tadi saya yang telepon tadi ya. Enggak. Bisa dipahami materi ini? Clear ya? Hari ini kita belajar apa? Nyontek. Harus nyontek. Yang baik-baik dari siapa? Yang buruk-buruk? Nah, sip. Selamat bertanding. Coba diulang. Apa maksud Ustadz? Benar nih, saya nggak salah ngomong. Mana anak Gontor? Kita ujian dulu di mana? Di GOR dah? Di GOR. Apa tulisannya di GOR itu? Gedung olahraga? Kami di Gontor, kalau ujian itu tulisannya menghadap selamat bertanding, bukan selamat menempuh ujian. Lama saya merenung, apa maksud guru-guru kami bikin ujian kok di GOR? Ternyata kata-kata selamat bertanding, kita sedang bertanding dengan diri sendiri. Kita sedang bertanding dengan siapa? Namanya ego. Namanya apa? Ego kalau plat Jakarta. Jadi lama sekali loadingnya tuh. Alami. Banyak sekali utang antum nih kayaknya ya. Cuma ego plat Jakarta aja nggak bisa connect. Apalagi ego plat Jakarta ditambah LU belakangnya. Apa ego plat Jakarta? Ego plat Jakarta apa?
Jangan sampai ego itu membuat kita jadi sip. Yuk, tepuk sebelahnya bilang selamat bertanding. Selamat bertanding. Melawan Melawan diri sendiri. Yang baik-baik dari siapa? Ya Allah. Yang buruk-buruk Dari diri sendiri. sip. Oke. Sip. Bahagia nggak pagi hari ini? Bilang sama Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sudah mengizinkan saya dapat ilmu. Sudah mengizinkan saya bisa nyontek. Bisa nyontek hari ini? Bisa open book hari ini? Mudah-mudahan ayat inilah ayat pertama di universitas kehidupan. Ayat pertama yang abang kakak harus bawa pulang nanti ke kampung halaman. Jadi begitu ada debat suami bilang, mama ini, Pak, 479. Iya. Mantap nggak? Oke ya. Ingat nggak ayatnya? Nanti Ustadz di grup di resume ya. Biasanya kalau saya tuh ada tim yang resume nanti diposting di grup. Oh ada Kak Eri Trina, mana Kak Eri? Nah ya kan Kak, nanti di resume Kak ya. Posting ke grup Kak, jadi amal jariah buat kakak. Begitu itu dulu apa? Dah. Masih mau nggak sambung besok? Masih mau ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi ini bukan kajian, ini ngobrol bareng. Ini mabar namanya, makan bareng ayaman. Makan kue tadi kan, ngunyah-ngunyah. Antum udah makan, saya yang belum. Ya. Ini namanya saya bukan guru. Saya teman antum belajar. Saya teman antum dalam bergerak. Kita belajar bareng, gerak bareng. Coba bilang. Belajar bareng, gerak. Sip. Saya juga diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian. Maka saya minta doa dari abang kakak. Tolong doakan saya. Tolong doakan istri saya. Doakan anak-anak saya. Kami sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Dari Masjid Nabawi saya mendoakan abang kakak semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Silakan salaman sama samping kiri kanannya, bilang kita S3. Saudara sampai surga. Saudara sampai surga. Coba bilang. Saudara sampai surga. Bilang, ingat-ingat wajah saya. Saya adalah saudaramu. Insya Allah kita jadi saudara sampai surga. Bilang sama sebelahnya, nggak ada beda ruby dengan safir. Bedanya cuma hotel aja gitu. Mau merah mau hitam, itu Bang Roni yang bikin pemisahnya ya. Sebenarnya kita sama aja sebenarnya. Tapi karena nominalnya beda jadi beda warna gitu ya. Nggak apa-apa, tetap saudara. Coba bilang. Tetap saudara. Saudara Sampai surga. sampai surga. S3. Jadi Ustadz baru S2 kan Ustadz. Nah, kita pagi ini langsung S3. Langsung apa? S3. Jadi lihat-lihat wajah sebelahnya. Ingat-ingat ya. Coba diingat-ingat wajahnya, tengok-tengok. Apa? S3. Apa S3? Saudara sampai surga. Saudara. Sip. Oke. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.